Halo semua, nama saya Deva Ihsan Hoirunas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di dalam sistem sirkulasi, serta beberapa sedikit materi di sistem gerak. Oke, yang pertama adalah sistem peredaran darah. Kita mulai dari sistem peredaran darah pulmonalis. Pulma, paru-paru. Seperti namanya, sistem peredaran darah ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Nah, prosesnya pertama, paru-paru menghirup udara yang menghasilkan oksigen. Nah, lalu jantung memompa darah melalui bilik kanan atau ventrikel kanan ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Lalu darah sampai ke paru-paru. Dan di dalam paru-paru terjadi pertukaran zat serta cairan. Dan juga darah berikatan dengan oksigen sehingga darah disebut dengan darah yang teroksigenisasi. Diingat itu. Lalu selanjutnya pergi ke kapilari paru, yang kemudian kembali ke jantung melewati vena pulmonalis dan kemudian masuk ke jantung melalui serambi kiri atau atrium kiri. Jadi fungsi sistem peredaran darah pulmonalis ini adalah mengikat oksigen dan melakukan pertukaran beberapa zat dan cairan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sistem peredaran darah sistemik, atau bisa disebut juga sistem peredaran darah besar. Itu sama saja. Oke. Mungkin teman-teman semua waktu SMP pernah diajarkan bahwa sistem peredaran darah sistemik itu sistem peredaran darah mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh. Itu benar. Dan sebenarnya sistem peredaran darah sistemik ini merupakan kelanjutan atau selanjutnya lah pokok dari sistem peredaran darah pulmonalis. Nah, jika sebelumnya sistem peredaran darah pulmonalis berfungsi untuk mengikat oksigen, sistem peredaran darah sistemik ini fungsinya untuk mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Oke, yang dimulai dari jantung sebelah kiri, karena sebelumnya darah sudah sampai di jantung bagian sebelah kiri, yaitu di serambi kiri. Sekarang darah dikeluarkan lagi melalui bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini dia mengalir ke aorta. Dari aorta dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri sampai ke pembuluh darah terkecil yang disebut kapiler. Nah, kapiler ini berkontraksi dan berelaksasi sehingga aliran darah mengalir secara intermittent. Oke. Lalu kapiler juga terjadi pertukaran zat melalui dinding kapiler ini yang terdiri dari satu sel endotel. Oke, pada ujung kapiler yang menghantarkan oksigen darah teroksigenisasi disebut arteriol. Sementara yang mengantarkan darah terdeoksigenisasi disebut capillary bed. Dan kedua ujung ini saling berhubungan membentuk seperti anyaman. Bisa juga berhubungan ke venule yang kemudian akan dialirkan ke vena dan ke vena besar yang disebut vena cava inferior atau vena cava superior, kemudian masuk lagi ke dalam jantung, tepatnya di bagian serambi kanan atau atrium kanan. Nah, proses ini akan terus terjadi sampai kita mati, karena kalau ini tidak terjadi kita tidak akan bisa hidup. Dan dari sini juga kita bisa tahu bahwa fungsi sistem sirkulasi ini adalah untuk menghantarkan oksigen kepada seluruh organ tubuh kita, karena organ tubuh kita sangat membutuhkan oksigen. Dan jika teman-teman semua bingung tentang semua organ itu, bisa menonton video teman saya yang sudah dijelaskan yang ada di deskripsi di bawah. Oke, cukup sampai di situ untuk materi sistem peredaran darah. Selanjutnya kita beralih ke denyut nadi. Oke, denyut nadi adalah gelombang yang dapat kita rasakan yang disebabkan oleh adanya aktivitas jantung yang memompa darah. Simpelnya seperti itu. Denyut nadi ini berasal dari nodus SA yang biasanya sangat berpengaruh kepada seberapa banyak aliran darah yang diperlukan. Dan ada beberapa tempat untuk mengecek detak jantung.
pada umumnya itu ada di lengan, lalu ada di bawah rahang bawah, lalu ada juga di bawah siku atau di bawah bicep, dan masih ada beberapa tempat lagi yang bisa dibaca di PowerPoint sebelah. Oke, lalu ada juga detak jantung maksimum. Jadi karena semakin tua orang, detak jantungnya maka semakin lambat. Nah, itu semua bisa dihitung maksimal detak jantung kita berapa dengan rumus 220 dikurang usia kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi atau detak jantung. Pertama ada usia. Kenapa usia berpengaruh? Karena semakin tua seseorang, masa ototnya semakin berkurang, serta daya maksimum ototnya pun berkurang, terutama otot jantung. Jadi jantung tidak bisa secepat anak muda untuk memompa darah. Otomatis semakin tua seseorang, detak jantungnya semakin lambat, lagi ketika istirahat. Oke, selanjutnya ada jenis kelamin. Selain usia, jenis kelamin juga ternyata berpengaruh. Mengapa? Karena biasanya wanita lebih tinggi detak jantungnya karena wanita memiliki hormon estrogen yang menyebabkan tekanan darah pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Secara otomatis denyut nadinya pun semakin tinggi. Lalu ada indeks massa tubuh atau IMT. Mungkin istilah ini sering kita dengar di pelajaran PJOK. Nah, indeks massa tubuh ini pada dasarnya adalah perbandingan antara berat badan kita dengan tinggi badan kita. Dan semakin tinggi indeks massa tubuh, maka semakin cepat juga jantung kita untuk berdebar. Maka semakin besar juga detak jantung. Tapi ingat, jangan keliru dengan berat badan. Karena apabila ada dua orang dengan berat badan yang sama, namun dengan tinggi badan yang berbeda, IMT-nya juga akan berbeda. Oke? Selanjutnya, ada aktivitas fisik. Ini yang paling umum. Karena ketika kita olahraga ataupun kita sedang duduk dan sedang tiduran, maka detak jantung kita akan berbeda. Mengapa? Karena semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka semakin berat juga beban jantung untuk memompa darah, karena organ-organ kita membutuhkan oksigen yang lebih. Seperti itu. Lalu terakhir ada rokok dan kafein. Yang kita tahu rokok sangat buruk bagi kesehatan, jadi tak perlu jelaskan lebih lanjut. Dan kafein itu memicu suatu saraf simpatik yang menyebabkan adrenalin meningkat, sehingga apabila adrenalin meningkat, detak jantung pun semakin meningkat pula. Oke, dari situ untuk denyut nadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi teknologi dalam sistem gerak. Yang pertama ada kursi roda. Sesuai namanya, kursi roda ini adalah kursi yang memiliki roda. Kita tahulah. Kursi roda dibagi 3. Pertama ada kursi roda manual. Itu yang paling umum kita temukan di rumah sakit atau di mall, dimanapun. Itu kursi roda yang digerakkan dengan cara didorong atau menggunakan pegangan yang ada di samping samping roda tersebut. Lalu ada juga kursi roda elektrik. Nah, kursi roda elektrik ini untuk menggerakkannya cuma perlu joystick. Lalu kursi roda tersebut digerakkan oleh motor listrik yang terhubung ke joystick tersebut. Lalu ada kursi roda olahraga atau sport. Ini yang ciri khasnya memiliki satu roda tambahan di depan serta ban belakang yang agak miring ke dalam. Nah, itu fungsinya agar kursi roda lebih stabil ketika orang berolahraga. Lalu ada implan. Nah, implan ini pemasangan sebuah logam atau benda rigid yang di sini biasanya digunakan itu titanium ke tulang belakang dengan cara skrupnya ditempelkan ke tulang vertebrata. Oke, selanjutnya penyembuhan kanker tulang. Yang pertama yang mungkin sering kita dengar adalah kemoterapi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan yang sangat keras untuk membunuh sel kanker. Nah, lalu ada radioterapi. Radioterapi menggunakan sinar X, elektron, dan sinarnya itu gamma atau sinar-sinar lainnya untuk membunuh sel kanker. Lalu ada pembedahan, ya dengan cara dibedah
Aku jelasin lebih lanjut. Udah amputasi. Amputasi itu memotong organ kita untuk mencegah penyebaran kanker lebih lanjut. Lalu ada juga teknologi baru yang dinamakan limb salvage. Lalu ada kaki bionik dan tangan bionik. Saya simpelnya kaki dan tangan palsu lah. Dan ini bukan teknologi baru lagi, sudah ada sejak zaman dulu. Walaupun bentuknya berbeda bahannya. Pada zaman dahulu mungkin digunakan bahan gading. Nah sekarang seiring berkembangnya teknologi, kaki dan tangan palsu dibuat menggunakan logam atau bahkan mungkin karbon fiber yang ditambahkan dengan motor listrik sehingga kaki bisa bergerak sebagaimana kaki pada normal. Lalu ada penggantian sendi. Sendi diganti dengan logam. Lalu ada penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang itu ada 3 cara. Pertama dengan gips, mungkin sering kita dengar, yaitu semacam bahan terbuat dari kapur yang ditempelkan di sekitar tulang yang patah. Lalu ada pembedaian, yaitu pemasangan benda yang padat, semacam logam mungkin, di tulang yang patah. Lalu ada pembedahan internal, yaitu operasi bagian dalam. Lalu ada terakhir, ada transplantasi sumsum, yaitu dengan cara transplantasi atau mendonorkan atau memindahkan sumsum merah dari orang satu ke orang yang lain yang membutuhkan. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk materi lain saya akan cek di deskripsi di bawah atau di pojok kanan atas. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.